Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, serta teman-temanku semuanya. Di sini kami kelompok 4 akan menyampaikan tentang persaingan usaha dan monopoli. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman kami. Yang pertama, ada Nabila Nurul Fatia, NPM 208 10069. Yang kedua ada Safitri Lestari, NPM 208 10126. Yang ketiga ada Dwi Mahyuningsih, NPM 208 10105. Yang keempat ada Wahyu Daril Anwar, NPM 208 10239. Yang kelima ada Dian Nurul Ita, NPM 208 10301. Yang keenam ada Dita Alfia, NPM 208 10303. Yang ketujuh ada Laila Nikmatul A, NPM 208 10302. Dan terakhir ada saya sendiri, Evan Gani Harsa Putra, NPM 208 10093. Oke, langsung saja. Saya akan membacakan materi yang pertama. A. Persaingan usaha. Persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu dinamika tersendiri yang tidak dapat dihindari. Bagi beberapa pebisnis, persaingan berkonotasi negatif karena bisa mengancam bisnis, karena takut akan berkurangnya profit atau konsumen lebih memilih harga rendah dari pesaing. Persaingan yang sehat dapat memberikan hal yang baik bagi pebisnis, pesaing itu sendiri, bahkan para pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nabila. B. Hukum persaingan usaha adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan, dan pengembalian perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktek anti persaingan. C. Asas dan tujuan hukum persaingan usaha. Asas hukum persaingan terdapat ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Pasal tersebut secara konstitusional sejalan dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Dian. 7. Ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. B. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang hebat, sehingga menjadi adanya kepastian kesempatan usaha sebagai pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. C. Mencegah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. B. Terciptanya efektivitas dan efisiensi persaingan usaha. Selanjutnya, Mbak Cita. Yang D ada monopoli. Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkontraksi dengan mengelintir sekelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi.
Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum. Selanjutnya, yang E, prinsip dasar larangan persaingan usaha tidak sehat. Ada beberapa bentuk monopoli. Yang pertama, monopoli terjadi sebagai akibat dari superior skill, yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif oleh negara. Yang kedua, monopoli terjadi karena amanah UUD RI tahun 1945 pasal 33 menghendaki negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak termaktub dalam pasal 51 UU tahun 1999. Artinya, Mas Anwar. Selanjutnya, contoh prinsip dasar larangan usaha tidak sehat sebagai berikut. A. Riba atau interest. Secara bahasa berarti tambahan. Dengan kata lain, riba artinya tambahan dan membesar. B. Tadlis atau menyembunyikan cacat barang. C. Terjadi pada transaksi bisnis dalam hal ketidakjelasan kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. D. Takrir atau ketidakpastian. Berasal dari kata garar, artinya akibat, resiko, bencana, ketidakpastian. Dalam ilmu ekonomi lebih dikenal sebagai ketidakpastian atau resiko. Contoh kasus persaingan usaha. Dalam kasus ini, produsen Aqua PT Tirta Investama diduga melanggar 3 pasal sekaligus, yaitu pasal 15 ayat 3, pasal 19, dan pasal 25 UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Aqua dituduh melarang outlet di Jabodetabek untuk menjual produk clay mineral. Hal itu tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh perdagangan outlet. Perdagangan ini yang ramai-ramai melapor ke KPPU, ujar Direktur Penindakan KPPU, Koprera Panggabean. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Safitri Lestari. Perkara ini bermula dari laporan para pedagang retail maupun eceran ke kantor KPPU pada September 2016. Pedagang mengaku dihalangi oleh pihak PT Tirta Investama untuk tidak menjual produk clay mineral yang diproduksi PT Tirta Fresh Inujaya. Apabila pedagang menjual produk clay mineral, maka statusnya akan diturunkan dari Star Outlet menjadi wholesaler atau eceran. Terima kasih untuk teman-teman. Ada yang mau bertanya atau apa? Silahkan. Saya mau bertanya, Mas. Perkenalkan, nama saya Laila Nikmatul, NPM 20810302. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai persaingan usaha tidak sehat. Nah, faktor apa saja yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat? Terima kasih. Sama. Ada yang ingin membantu menjawab?
Saya ingin membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Laila Nikmatul. Tadi pertanyaannya faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Faktor yang dapat mengakibatkan yang pertama yaitu kebijaksanaan perdagangan, dan yang kedua pemberian hak monopoli oleh pemerintah, yang ketiga kebijaksanaan investasi, 4 kebijaksanaan pajak, dan yang kelima pengaturan harga oleh pemerintah. Mungkin itu Mbak Laila, bisa diterima? Bisa. Terima kasih Mbak Nabila. Terima kasih Mbak Nabila. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Mas mau bertanya. Ya, silakan. Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuningsih, NPM 208-10105. Saya mau bertanya, apa sanksi denda untuk perusahaan yang melanggar hukum persaingan usaha dan monopoli? Terima kasih. Yang bisa membantu menjawab lagi, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi Wahyu ya. Ya. Ya, Pertanyaannya tadi, apa sanksi denda untuk perusahaan yang melanggar hukum persaingan usaha dan monopoli? Itu besaran denda bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang 5 tahun 9, usaha tidak sehat minimal 1 miliar sampai maksimal 25 miliar. Sementara itu UU Cipta Kerja menyatakan besaran denda minimal 1 miliar tanpa mencantumkan denda maksimal. Apakah sudah cukup? sudah cukup. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, terakhir, ada yang mau bertanya lagi? Saya Mas Raffi Lestari, MPM 208100126, ingin bertanya, apa alasan monopoli masih marak terjadi di Indonesia dan berikan contohnya? Terima kasih Mbak Safitri. Ada yang bisa membantu menjawab lagi? Silakan. Menjawab pertanyaan dari Mbak Safitri. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menilai hukuman kepada pelaku yang terbukti melakukan monopoli masih ringan. Hal itu membuat pelaku tidak jera untuk melakukan monopoli. KPPU memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli. Dalam undang-undang menyebutkan para pelaku yang terbukti melakukan monopoli dikenakan denda minimal 1 miliar dan paling tinggi 25 miliar. Hukuman itu dinilai tidak menciptakan efek jera bagi para pelakunya. Berikut contoh pasar monopoli, yaitu sektor kelistrikan adalah PLN, sektor pertambangan adalah PT, Aneka Tambang, sektor transportasi darat adalah PT KAI, dan sektor logistik pangan adalah Bulog. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Sudah, nggak ada yang mau bertanya lagi. Jadi kesimpulannya adalah monopoli dalam perdagangan menyebabkan ketidakadilan dalam sistem penjualan dan penetapan harga. Monopoli perdagangan berarti juga dapat memberikan satu pihak untuk mendapatkan kewenangan yang tidak terbatas dalam penetapan harga. Barang apa saja yang boleh dijual dan kepada siapa boleh dijualnya.
Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Di antaranya, yang pertama, kebijaksanaan perdagangan, yang kedua, pemberian hak monopoli oleh pemerintah, yang ketiga, kebijaksanaan investasi, yang keempat, kebijaksanaan pajak, dan yang kelima, pengaturan harga oleh pemerintah. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mbak Dian. Sudah, nggak ada yang mau bertanya lagi? Kalau sudah, saya tutup aja presentasi malam ini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.